Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera yang saya hormati para guru besar, para senior, dan sejawat sekalian. Pada presentasi saya kali ini, saya ingin menyampaikan apa yang baru dari AMPSR. Kalau tadi Dr. Pandu menyampaikan TOT KB ya, gitu ya. Kebetulan saya ditunjuk untuk TOT dari WHO Searo untuk tentang AMPSR 2022 yang baru, dan saya percaya dari sejawat sekalian ada yang juga sudah mendapatkan materi tentang AMPSR 2022. Sekilas saja, langsung saja bahwa menurut surat edaran Kemkes RI tahun 2020, ini ada kewajiban dari rumah sakit. Jadi ini yang terbaru adalah setiap rumah sakit itu wajib melakukan audit kematian. Nah, kalaupun tidak ada audit kematian, sebenarnya bisa dilakukan juga audit NIRMIS. Ini menjadi kewajiban bagi setiap rumah sakit. Inilah hal-hal yang baru yang perlu kita terapkan. Mengapa demikian? Dari audit inilah yang diharapkan bisa meningkatkan mutu. Dari penelitian kami di Rumah Sakit Ponek di Jawa Timur, kami lakukan penelitian, itu yang melakukan audit khususnya audit mutu dan audit NIRMIS itu masih kurang dari 10%. Oleh sebab itu, hal ini Kementerian Kesehatan berharap ini bisa dilakukan oleh seluruh rumah sakit di Indonesia. Nah, di dalam peraturan gubernur itu diharapkan juga nanti ada tentang analisa data. Analisa data ini adalah untuk mendorong juga pelaksanaan AMPSR dan MPDN. Dan saat ini untuk MPDN dilakukan roadshow ya untuk pengisian ini. Nah, mudah-mudahan semua rumah sakit sudah melakukan pengisian MPDN tersebut. Kalau dulu, kalau saya lihat pedomannya itu sebenarnya di tahun 2010, kemudian diperbarui 2011, dan sekarang yang terbaru adalah AMPSR, yaitu ada komponen surveillance dan respon. Nah, ada 4 tahap dari AMPSR ini, yaitu identifikasi, pelaporan, pengkajian, dan respon. Nah, kendala-kendala yang ada saat ini adalah belum semua Vaskes melaporkan kematian maternal dan neonatal. Tidak semua Vaskes melakukan audit kematian secara rutin, dan bahkan masih ada kabupaten kota yang tidak memiliki tim pengkaji AMP. Dan rekomendasi yang dihasilkan umumnya tidak spesifik, kemudian tidak mampu laksana. Nah, inilah yang perlu kita perbaiki bersama, karena dengan AMPSR ini diharapkan rekomendasinya lebih spesifik dan mampu laksana. Nah, disinilah perannya SPOG dan spesialis anak di rumah sakit, baik itu sebagai tim pengkaji di level kabupaten atau level kabupaten kota sampai dengan provinsi maupun di rumah sakit. Di akreditasi juga akan ditanya tentang pengkajian ini. Nah, ini harapannya dari AMPSR agar dengan AMPSR ini mutu pelayanan bisa lebih baik karena akan mendapatkan catatan-catatan perbaikan dan rencana aksi yang kemudian akan kita pantau dampaknya. Harapannya adalah semua pihak terlibat ya. Jadi ada POGI, IDAI, PPNI, IIB, Asosiasi Rumah Sakit, Dinas Kesehatan, dan Pemda. Sekali lagi dari apa yang kami sampaikan kemarin sebenarnya adalah diharapkan para SPOG ini menjadi champion ya, baik itu mutu di rumah sakit maupun di luar rumah sakit. Demikian latar belakang yang ingin saya sampaikan. Selanjutnya tentang hal-hal apa yang baru di AMPSR ini nanti akan ada di dalam video. Silakan. Salam sehat. Pada video kali ini akan dipaparkan hal-hal yang baru di AMPSR, yaitu perbandingan AMP 2010 dan AMPSR 2022. Latar belakang adanya AMPSR ini agar pelaksanaan perbaikan mutu pelayanan maternal dan neonatal lebih terfokus baik di level fasilitas kesehatan maupun pada masyarakat. Kalau kita lihat bagaimana dengan AMP yang lama, yaitu yang pertama mengaudit. AMP yang baru ini melakukan review. AMP yang lama melakukan investigasi.
AMPSR yang baru adalah pembelajaran. AMP yang lama mencari masalah yang terjadi, AMPSR yang baru menyepakati solusi perbaikan. AMP yang lama orientasi level mikrosistem, AMPSR yang baru orientasi multi level. Dengan adanya AMPSR 2022 dan sistem pelaporan melalui MPDN, maka diharapkan semakin besar proporsi kematian yang dilaporkan, maka semakin besar ketepatan identifikasi, yaitu faktor penyebab kematian dan faktor yang dapat dicegah. Perbedaan definisi AMP dan AMPSR 2022. Pada AMP 2010, per definisi, kegiatan penelusuran sebab kematian atau kesakitan ibu, perinatal dan neonatal guna mencegah kesakitan atau kematian serupa di masa yang akan datang. Pada AMPSR 2022, per definisi adalah penggabungan dua proses, yaitu proses surveillance dan proses audit kematian dalam satu siklus yang berkelanjutan dan sistematis. Surveillance Analysis Respon yang terdiri dari tujuan umum dan khusus. Pada AMP 2010, tujuan umumnya yaitu menentukan sebab dan faktor kematian ibu dan kematian bayi melalui 3 terlambat dan 4 terlalu yang memfokuskan pada intervensi dan pembinaan. Sedangkan tujuan khusus lebih memfokuskan pada analisis kasus secara detail. Pada MPSR 2022, tujuan umum diantaranya adalah acuan audit maternal perinatal, upaya surveillance, dan penentuan upaya korektif atau respon berdasarkan temuan faktor penyebab kematian yang dapat dicegah atau dihindari. Sementara itu, tujuan khususnya adalah menitik beratkan pada pembuatan acuan. Perbandingan AMP lama 2010 dengan AMPSR 2022. Dari aspek formulir alur pelaporan, pada AMP lama terdapat 5 formulir, sementara AMPSR terdapat 7 formulir yang sudah mencakup semuanya, di mana sudah tidak didapatkan lagi formulir instrumen. Sementara pada instrumen pengkaji, hal yang terbaru adalah ada RMM, RMP, OVM, dan OVP, dan di mana OVM dan OVP dilakukan oleh Vaskes 1, sementara RMM dan RMP dilaksanakan oleh Vaskes 2. Jadi OVM dan OVP Sementara itu, tidak dilakukan oleh juga rumah sakit, mencantumkan tapi oleh ICDMM Vaskes dan 1. ICDPM. Dan yang terbaru adalah adanya Untuk pengkajian ICDMM dan pembelajaran, ICDPM. versi Lanjut. AMP lama digabung, sementara MPSR dilakukan diseminasi respon. Pada aspek pengkaji, tim manajemen, pengkaji, dan komunitas pelayanan ada di AMP lama, sementara AMPSR memberdayakan tim ponek rumah sakit, dokter spesialis, dan pakar lain termasuk staf manajemen sesuai konteks kematian. Hal baru lainnya di AMPSR 2022 adalah peran rumah sakit dalam AMPSR. Bila didapatkan kematian maternal dan perinatal di rumah sakit, maka rumah sakit wajib membuat ringkasan medis, kemudian melakukan pengkajian di level rumah sakit, dan dikirim ke Sekretariat AMPSR Kabupaten Kota untuk dilakukan kajian selanjutnya, dengan tujuan merumuskan rekomendasi. Tugas rumah sakit di sini adalah mengisi ringkasan medik, maternal ataupun perinatal, 7 hari sejak kematian terjadi, melakukan kajian di level rumah sakit, dan sekali lagi mengirim ke Sekretariat AMPSR Kabupaten Kota. Praktek-praktek yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan AMP saat ini adalah menghadirkan Fasiankes dan tenaga kesehatan yang terlibat pada kasus kematian maternal atau perinatal dalam pengkajian, dan proses pengkajian dihadiri banyak pihak. Hal tersebut Kabupaten Kota tidak lagi menghadirkan Fasiankes yang jadi terdakwa begitu ya. Jadi tim pengkaji murni melakukan ini secara no name, no shame, dan no blame serta no pro justisia. Ya, lanjut.
Paham tentang perbedaan pertemuan pengkajian dan diseminasi hasil pengkajian. Pertemuan pengkajian merupakan langkah ketiga siklus AMPSR. Dengan luaran pertemuan pengkajian menentukan penyebab kematian sesuai ICD-10, menentukan modifiable factor, menentukan apakah kematian dapat dicegah atau tidak, dan merumuskan rekomendasi serta respon secara SMART. Diseminasi hasil pengkajian yang merupakan langkah keempat siklus AMPSR. Luaran diseminasi hasil pengkajian, affirmative action, dan menentukan program yang akan dilakukan ke dalam mata anggaran APBD. Notifikasi dan pelaporan AMPSR 2022. Notifikasi dan pelaporan AMPSR 2022 terdiri dari identifikasi, notifikasi, verifikasi, ringkasan medik, dan otopsi verbal. Berikut adalah struktur organisasi Komite AMPSR pada tiap tingkatan beserta jabatan yang ditunjuk mulai dari Fasiankes, kabupaten kota, provinsi, sampai tingkat nasional. Kita saksikan pada tabel di samping. Demikian, ini sebuah quote yang bagus bahwa apabila kita tidak melakukan audit, maka kita tidak berhasil sebenarnya untuk mencegah untuk kematian-kematian berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.